Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Salam berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini, tanggal 25 April 2021. Ada sukacita hari ini. Adik-adik yang di rumah, yang bersukacita hari ini, ayo lambaikan tangannya. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita menyanyi pujian, sukacita di hatiku, dengan tepuk tangan dan dengan gerakan. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat tangan. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita harus selalu bersukacita karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, diberikan akal, pikiran oleh Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, aku istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip ting-ting, mulutku bisa bersin hatsim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tanganku bisa tepuk, kakiku bisa lompat. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, nah teman-teman kita yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, bagaimana sikapnya kita, Kakak Desri? Iya benar adik-adik, kita harus menghargai teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak makan dan minum di depan orang-orang yang sedang berpuasa. Ya adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Alkitabnya sudah disiapkan kan? Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh kakak Anda. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku
padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik, semuanya tenang, mari kita berdoa. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua. Sekarang kami mau dengar cerita, berkati kami semua Tuhan, supaya dapat mendengarkan cerita ini dengan baik. Begitu juga Kak Anda yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan Roh Kudus, biarlah Kak Anda bercerita hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Sekarang kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu melalui cerita. Salam sehat. Hari ini adik-adik semua kita akan mendengarkan cerita kisah tentang Raja Israel yang pertama. Kira-kira siapa namanya? Namanya adalah Saul anak Kisi. Dan bagaimana dia bisa terpilih menjadi raja? Mari kita dengarkan ceritanya. Dulu bangsa Israel dipimpin oleh hakim. Dan hakim yang terakhir di Israel adalah bernama Samuel. Samuel sudah tua dan mempunyai 2 anak, namanya Yoel dan Abia. Abia diangkat oleh Samuel menjadi hakim di Berseba karena jauh dari Rama. Karena tempat Samuel waktu itu adalah Rama. Karena Yoel dan Abia tidak benar di hadapan Tuhan, dia loba, jahat, tidak adil, memutarbalikkan kebenaran. Kalau ada orang datang mengadukan perkaranya, yang salah dibela, dimenangkan karena punya uang. Yang tidak punya uang dibuat jadi kalah. Jadi banyak orang Israel yang kecewa di Berseba. Nah, pada waktu itu orang Israel sangat kecewa dan datang kepada Samuel. Apa yang dia katakan kepada Samuel? Samuel, kau sudah tua. Angkat bagi kami seorang raja. Karena anakmu tidak seperti engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Angkat bagi kami. Mereka marah-marah kepada Samuel. Dan permintaan orang Israel ini membuat hati Samuel sedih. Sedih sekali. Karena di masa usianya seakan-akan tidak mau dipakai lagi dia. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bagaimana dengan permintaan orang Israel ini. Lalu Tuhan menjawab, Samuel dengarkan mereka. Dengarkan permintaan mereka. Bukan kau yang ditolak. Tetapi saya yang ditolak oleh mereka. Saya yang ditolak, bukan kau. Dengarkan. Nah, pada waktu itu Samuel menyuruh mereka pulang. Pulang dulu ke tempatnya masing-masing. Orang Israel pulang ke tempatnya masing-masing. Dan suatu saat ayah dari Saul kehilangan keledai betinanya. Ada beberapa ekor yang hilang, yaitu keledai betina. Lalu Saul bersama dengan bujangannya pergi mencari. Nah, sudah 3 hari dicari, dia sampailah ke Rama. Saul bilang kita pulang saja karena papa saya mungkin khawatir dengan kita, dengan saya. Mungkin keledai itu tidak ada terpenting lagi, tapi terutama kita. Ayah saya khawatir. Lalu bujang itu mengatakan, di sini ada seorang pelihat. Kalau ada orang yang kehilangan datang kepadanya, pelihat ini memberitahu dia di mana keberadaan sesuatu barang atau yang hilang. Lalu mereka mencari
Samuel. Waktu mereka mencari Samuel, mereka ketemu di pintu gerbang. Lalu bertanya, di manakah pelihat di sini? Samuel katakan, akulah dia pelihat itu, ikutlah aku. Nah, mereka ikut dengan Samuel dan naik ke sebuah gunung tempat memberikan persembahan, korban persembahan di sana. Dan Saul ini mendapat keistimewaan di sana. Masakan khusus untuk dia, daging yang sudah disimpan memang untuk dia, dihidangkan kepadanya. Nah, sesudah makan mereka pulang. Setelah pulang dan bermalam di rumahnya Samuel, mereka dibangunkan besok paginya. Waktu pagi dibangunkan, mereka dituntun oleh Samuel keluar. 3 orang keluar, Saul dengan bujangannya, dengan Samuel. Setelah dekat kotanya di Gibea, Saul menyuruh bujangannya berjalan lebih duluan supaya mereka berdoa saja. Pada waktu itu Samuel mengambil buli. Kalau buli itu berisi minyak. Botol yang berisi minyak. Kalau di sini ada yang jalan ke swalayan, ada namanya minyak zaitun di situ. Banyak minyak-minyak yang mahal. Lalu Samuel katakan, ada yang katakan pesan Tuhan. Lalu Samuel mengambil botol itu atau buli-buli itu berisi minyak yang mahal dan sangat harum sekali. Lalu dituangkan ke atas kepala Saul. Lalu Saul bilang, engkau sudah diurapi menjadi raja. Sekarang engkau akan diurapi menjadi raja. Tetapi sekarang pulanglah. Tetapi ada 3 tanda bahwa engkau akan menjadi raja. Pertama, engkau akan bertemu dengan 2 orang yang akan menyampaikan bahwa keledai yang hilang itu sudah didapat. Yang kedua, engkau akan bertemu dengan 3 orang yang membawa roti dan akan diberikan sebagian kepadamu. Yang ketiga, engkau akan berjumpa dengan para nabi yang turun dari gunung. Dan engkau akan bernyanyi bersama dengan mereka. Dan engkau akan kemasukan roh sama dengan nabi-nabi itu. Jadi Saul meninggalkan Samuel. Dan apa yang dikatakan Samuel tepat terjadi. Tanda yang disampaikan oleh Samuel semua terjadi. Nah, adik-adik semua, setelah sampai di rumah, pamannya bertanya. Cuma yang disampaikan Samuel kepada pamannya adalah keledai yang didapat. Tentang diurapi menjadi raja dia sembunyikan. Beberapa saat kemudian Samuel memerintahkan semua orang-orang Israel untuk ke Gunung Mispa. Mispa namanya. Berkumpul di atas itu. Setelah mereka berkumpul. Di situ adakan undi untuk menunjuk siapa yang akan menjadi raja orang Israel. Karena orang Israel sudah rindu sekali mempunyai raja. Lalu mereka diundi. Ke-12 suku bangsa Israel tampil ke depan satu persatu. Tetapi didapati dari suku Benyamin. Setelah tampil ke depan dari suku Benyamin, keluarga Marti namanya, didapatilah Benyamin. Dari suku Benyamin namanya nama Saul. Nah, nama Saul. Jadi nama Saul. Pada saat itu kebetulan Saul tidak ada di tempat. Ada bersembunyi di tempat barang-barang. Lalu Samuel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah hadir orangnya ini? Tuhan bilang, ada bersembunyi, cari dia. Lalu dicarilah dia, baru dibawa ke tengah-tengah, tampil ke depan, didampingi oleh
Samuel bilang, inilah raja kamu. Inilah raja kamu. Raja Saul ini, dia lebih besar dan lebih tinggi daripada bangsa Israel. Semua kaum Israel dia yang paling tinggi dan gagah perkasa badannya. Jadi ada semua, Saul ini orangnya gagah, lebih tinggi, besar orangnya. Tuhan pilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Ada yang sampaikan Samuel kepada mereka bahwa ada hak-hak raja. Jadi hak-hak raja banyak. Kamu akan jadikan pembantu raja. Kamu akan membayar pajak. Tapi orang Israel tetap bersorak-sorak. Dia sangat bergembira karena memiliki raja yang baru sama dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, adik-adik semua, syarat utama menjadi raja karena dipilih oleh Tuhan adalah harus setia. Itu yang harus diperintahkan kepada raja. Setia, adil. Kemudian dia harus mencintai Alkitab. Dia harus rajin baca. Kemudian dia harus jujur dan sabar. Harus sabar, mengasihi semua umatnya. Itulah tanda raja yang dipilih oleh Tuhan. Jadi adik-adik semua, bagaimana cara kita mengenal orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin? Pasti pemimpin itu akan jujur. Pasti pemimpin itu akan setia, akan mengasihi umatnya. Itu yang dimiliki. Pasti dia sabar. Pasti sabar. Nah, orang Israel diperintahkan, hai orang Israel, dengarkanlah rajamu, karena raja ini adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Tunduklah kepadanya. Kamu harus tunduk kepadanya karena raja yang dipilih Tuhan ini untuk memimpin kamu. Nah, adik-adik semua, karena itu pemerintah adalah wakil Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah kita. Harus kita dengar-dengaran kepada pemerintah kita. Nah, jangan lupa adik-adik semua, ada raja kita menjadi raja di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dulu raja-raja di bumi ini memerintah umatnya manusia, tetapi kita punya raja yaitu Tuhan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia melihat kita sekarang, mendengarkan firman-Nya, dan apapun yang kita alami, raja kita yaitu Yesus Kristus akan mengasihi kita setiap saat. Jadi dekatlah kepadanya. Bagaimana caranya dekat kepada raja kita yaitu Yesus Kristus? Rajin berdoa, rajin beribadah. Jadi itulah pesan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik semua. Dan bahannya terdapat di dalam 1 Samuel 8 sampai 10. Tetapi yang adik-adik harus baca di rumah, yang adik-adik baca adalah 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 2. Cukup di situ, adik-adik baca ya. Jadi saya ulangi, kakak sampaikan bahan cerita ini mulai dari 1 Samuel 8 sampai 10. Tetapi yang adik-adik baca di rumah cukup 1 Samuel 10 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan adik-adik semua. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Desri tadi sudah mendengar cerita ya? Iya kakak. Nah, cerita tadi tentang raja yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Siapa itu Kakak Desri? Raja Saul. Iya. Nah adik-adik, Raja Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Jadi kita harus dengarkan, patuhi karena dia adalah orang yang dipilih Allah sebagai pemimpin untuk kita. Iya betul, kalau siapa yang dipilih menjadi raja, dia berarti orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah kalau di rumah rajanya kita adalah siapa? Mama dan Papa. Oke, sekarang kita menyanyi karena kita semua anak raja. Mari kita angkat pujian, Aku Anak Raja.
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan salah satu tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita sambil menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ya adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa adik-adik bawa pada saat ibadah, mama dan papa yang bawa. Tapi diisi di amplop dan ditulisi nama. Nah, kemudian bisa diantar ke gereja atau majelis terdekat yang ada di dekat rumah. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Anda. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi pujian Lipatlah Tangan dan Tutup Mata. Kita angkat bersama-sama. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini tentang Raja yang Tuhan pilih. Tentunya Raja yang Tuhan pilih adalah Raja yang takut akan Tuhan. Memiliki kasih, kejujuran, setiap membaca Alkitab dan punya kesabaran. Sehingga rakyatnya akan menjadi aman di hadapannya. Bapa dalam surga, ajarlah kami untuk setia kepada Raja yang dipilih oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa Raja yang dipilih Tuhan adalah wakil Tuhan di bumi untuk memerintah kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang sedang menuntut ilmu di pendidikan. Biarlah mereka tekun belajar sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan punya hasilnya, punya cita-cita, dan Tuhan berkati sehingga suatu saat nanti menjadi sukacita bagi dirinya dan bagi keluarga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan kedamaian pemerintah dari pusat sampai ke pelosok. Bila pemerintah kami semua dengan penuh damai dan sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit saat ini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua sehingga mereka semua memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerja-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini walaupun kita masih dalam keadaan pandemi corona. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, tetap jaga kesehatan, kebersihan, rajin berdoa, baca Alkitab. Mari kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.